Selamat datang di channel saya. Kali ini kita berada di ASBS di Tangerang pada ajang Gias 2024. Event otomotif terbesar di Asia Tenggara ini menjadi salah satu ajang otomotif yang dinantikan oleh seluruh pecinta otomotif di Indonesia setiap tahunnya. Mulai dari motor, spare part, mobil, truk besar, bahkan kendaraan umum seperti bus. Pada tiap penyelenggaraannya, ajang Gias merupakan ajang adu gengsi tiap brand atau perusahaan untuk mengeluarkan produk terbaru mereka. Kita akan lihat ada produk terbaru apa lagi dari karoseri Adiputro tahun ini. Setelah tahun kemarin, karoseri Adiputro membuat geger dunia otomotif dengan varian terbaru produk mereka, Jetbus 5. Pada Gias tahun ini, karoseri Adiputro mengeluarkan 9 unit unggulan mereka. Mulai dari Jetbus 5 Big Benz, Jetbus 5 Jumbo, Double Decker Dream Coach, bahkan ada salah satu bus yang diklaim mempunyai teknologi tercanggih di antara kompetitornya. Tahun ini pula, karoseri Adiputro kembali mendapatkan penghargaan sebagai Favorite Commercial Vehicle Bus. Maka tidak heran apabila karoseri Adiputro menjadi salah satu tujuan utama pada Gias tahun ini. Ketika masuk, kita langsung disuguhi oleh Jetbus 5 Jumbo dan Big Benz, yaitu minibus keluaran terbaru karoseri Adiputro dengan sasis Mercedes-Benz dan Mitsubishi. Dari segi lighting, kedua unit ini sudah upgrade ke Jetbus 5, mulai dari running stand maupun fog lamp. Sedangkan dari eksterior, tidak terlalu banyak perubahan dibanding seri minibus keluaran Adiputro sebelumnya. Kedua minibus ini memiliki nilai plus yang lumayan nih. Yang pertama yaitu mobilitas yang leluasa, terus hemat bahan bakar. Jadi untuk pengusaha otomotif maupun penyedia jasa layanan transportasi umum sangat diuntungkan dengan luasnya bagasi serta mobilitas yang lumayan banyak dalam bus ini. Bergeser sedikit ke area belakang, kita akan langsung disuguhi oleh varian Big Bus Dream Coach. Kalau lihat dari panel yang ada di depan, harusnya udah ketebak sih bis ini punya siapa. Ya, PO Pandawa 87 dengan varian Jetbus 5 Dream Coach single glass. Ditopang dengan sasis Mercedes-Benz 1626, bahkan bis ini sudah Euro 4 loh. Nah, kita bakal coba masuk nih, untuk melihat kayak gimana sih interior dari bis baru ini. Baru awal masuk, kita langsung disuguhi nih sama lampu yang ambience-nya itu super soft, enak. Jadi waktu kita tidur di dalam itu, kita nggak bakal merasa sakit. Nah, untuk lorongnya sendiri, lebarnya ini standar seperti bis pada umumnya sih. Tapi lihat nih, ada yang baru. Panel-panelnya ini sepertinya agak baru sih dari varian yang sebelumnya, termasuk rak sepatu. Jadi kita nggak perlu ribet lagi nih naruh sepatu di lorong bagian belakang, karena masing-masing itu udah ada. Oh iya, bus ini juga dilengkapi toilet di bagian belakang. Tapi hanya untuk buang air kecil saja ya, bukan BAB. Tepat di sebelah unit sleeper tadi, kita akan melihat varian bus sama-sama ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Kebetulan, bus ini adalah salah satu unit baru dari PO asal Kebumen. Lihat aja nih gebrakan yang diberikan. Apakah spek standar seperti ini yang pemirsa inginkan? Masih jarang sekali kita melihat bus dengan spesifikasi kursi pesawat bisnis kelas seperti ini. Kursi jumbo buatan Aldi Lasit ini sebelumnya sudah dipakai untuk bus rute jarak jauh Jakarta-Malang dari keluarga Bluebird, yaitu PO City Trans. Kursi spesial ini dilengkapi dengan port USB, wireless charging, kursi pijat, cup holder, lampu baca, serta leg rest. Sekarang kita coba nih apakah wireless chargingnya bisa, dan ternyata bisa. Kursi ini juga dilengkapi dengan room yang sangat besar, mulai dari kaki maupun tempat penyimpanan barang di samping kursi. Untuk kalian yang hobi membaca, posisi lampu baca di bus ini nyaman banget sih, karena kalian tidak perlu banyak effort untuk mengarahkan lampu di depan buku kalian. Karena kursi spesial di bus ini hanya terdapat 4 seat saja, jadi kita nantikan apakah bus ini akan jalan akap atau pariwisata. Kita tunggu saja gebrakan dari PO1 ini. Jika pada ajang Gias tahun 2024 ini Adiputro bertemakan gold atau emas, lantas mengapa ada satu bus merah yang beda sendiri warnanya ini? Betul sekali, Juragan 99.
Bukan Juragan 99 namanya kalau dia tidak punya gebrakan anti-mainstream untuk rute akap Jakarta-Malang, maupun di kelas pariwisatanya. Unit ini dibalut dengan bodi Jetbus 5 medium, ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OF917. Walau hanya bermodalkan mesin depan, tapi jangan diragukan lagi soal fasilitas yang digunakan. Dilengkapi dengan 6 kursi konfigurasi 21. Terdapat sekat di bagian depan yang full kaca di mana kita masih bisa melihat pandangan secara luas dan lega. Pada bagian interior, desain lampu dan panel kayu yang digunakan justru menambah kesan mewah dan elegan. Walau hanya medium bus, namun bus ini dilengkapi dengan fasilitas yang bukan main-main. Selain di bagian depan, di area belakang sini terdapat sofa yang lumayan besar dilengkapi dengan TV, serta area pantry belakang yang dilengkapi dengan mini cooler, dispenser, serta rak penyimpanan barang. Ada satu fasilitas istimewa dari bus ini, di mana toiletnya bisa kalian gunakan untuk mandi selain untuk buang air kecil loh. Fasilitas yang jarang bahkan tidak ada di kebanyakan toilet bus pada umumnya. Bus ini masih layak disebut sebagai bis sultan karena semua fasilitas yang sudah terdapat di bagian dalamnya. Bukan main-main, memang setiap PO Juragan 99 ketika mendesain interior dalam bus. Jika pada awal tadi terdapat unit Dream Coach dengan single glass, kali ini kita terdapat unit Dream Coach dengan double glass. Sudah bisa untuk duduk ya, terima kasih. Ini adalah unit sleeper bus yang dimiliki PO Berlian Jaya. Dalam sleeper bus ini hanya terdapat 22 seat saja. Dalam lorong bus ini bisa dilihat bahwa pegangan setiap seatnya lumayan besar dan nyaman. Karena bus ini akan digunakan untuk akap, maka posisi toilet ada di bagian belakang. Ini dia, salah satu unit favorit yang digemari PO-PO pariwisata dengan kaca single glass yang super besar, menjadikan bodi ini menjadi salah satu bodi favorit karena pandangan kita dari dalam tidak terhalang oleh satu pilar apapun. Ditopang dengan bodi SHD dan sasis Hino RM280 menjadikan bagasi bus ini sangat luas. Sangat cocok apabila digunakan ketika membawa barang banyak, bahkan sepeda motor besar pun muat masuk ke dalamnya. Setelah diluncurkan pada ajang Gias tahun kemarin, unit pariwisata yang menggunakan varian Jetbus 5 SHD sangatlah banyak kita jumpai di jalanan pada saat ini. Ini dia, varian tertinggi dari karoseri Adiputro pada Gias tahun ini, Jetbus 5 double decker yang dimiliki oleh PO Garuda Mas. Ditopang dengan sasis terbaru dari Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz O500 RSD 2445, di mana sasis ini adalah sasis pertama di Asia dan dipamerkan pada ajang Gias tahun ini. Ketika memasuki dek bawah, kita langsung disambut oleh 2 sleeper class ditambah 4 seat istimewa layaknya pesawat bisnis kelas, dan terdapat toilet pada sisi bagian belakang. 4 seat jumbo yang terdapat pada bus ini berbeda dari varian yang sebelumnya, di mana kursinya bisa di-reclining atau direbahkan hingga 180 derajat. Fasilitas apa saja yang kita dapat ketika kita duduk di kursi ini? Di antaranya port USB, cup holder, kursi pijat yang bisa di-reclining. Di kursi ini, kalian akan dimanjakan dengan fasilitas kursi pijatnya. Legroom pada bus ini pun cukup luas. Kalian bisa tidur terlentang tanpa terhalang benda apapun. Dengan hanya menekan tombol reclining, kursi ini bisa rebahan hingga 180 derajat. Cocok sekali untuk kalian membawa anak kecil. Untuk posisi wireless charging, posisinya agak di sebelah atas. Terdapat fasilitas entertainment seperti audio video on demand serta kompartemen di bagian depan. Naik pada lantai atas, terdapat seat konfigurasi 22 seperti bus pada umumnya, namun terdapat 2 ruang yang berisi seat konfigurasi 11 semi sleeper. Ada satu kecanggihan teknologi yang baru dimiliki oleh bus ini, yaitu ADAS, di mana biasanya digunakan pada mobil-mobil canggih. ADAS biasa digunakan ketika mode parkir dengan mengandalkan kecanggihan sensor radar dan kamera. Di mana bagian atas ini terdapat sensor kamera, sedangkan di bagian bawah, bagian logo Mercy-nya ini terdapat radar sensor untuk parkirnya. Nah, ini yang berwarna hitam. Kecanggihan ini untuk di Asia Tenggara baru dimiliki oleh sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Sasis Mercedes-Benz terbaru ini harus dilengkapi dengan kisi-kisi tambahan pada bagian belakang.
Di balik kecanggihan bus ini, baik dari sisi interior maupun eksterior, mari kita nantikan akan jalan rute manakah PO Garuda Mas yang satu ini. Dan berapakah kira-kira harga tiket yang sepadan untuk naik bus ini? Dan pada bagian terakhir, terdapat satu buah double decker yang dimiliki oleh PO asal Tulungagung, Harapan Jaya, yang ditopang dengan sasis Scania K410CB. Memang luar biasa perkembangan bus di Indonesia pada saat ini. Mari kita nantikan gebrakan Adi Putro pada ajang Gias tahun depan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dan see you on the next video. Bye-bye.